pertama, kenapa disebut dengan Idul Fitri? Kenapa kemudian hari raya Idul Fitri ini dia disebut dengan Idul Fitri? Idul Fitri ini berasal dari dua kata. Yang pertama Aid, kemudian Al-Fitr. Aid ini berasal dari kata ada ya'udu, yaitu artinya kembali. Kembali kepada apa? Yaitu kembali kepada fitrah. Sebab itu Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah kita. Maka biasa kalau kita hari raya Idul Fitri, kita seringkali mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Tapi minal aidin wal faizin ini sebenarnya maknanya artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Karena minal aidin wal faizin ini adalah ungkapan doa. Minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali kepada apa? Kembali kepada fitrah. Artinya mudah-mudahan kita kembali suci, bersih, tidak punya dosa kepada Allah setelah kita berpuasa selama sebulan di bulan suci Ramadan. Wal faizin, artinya faizin ini artinya menang, falah, faiz. Artinya minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali kepada fitrah dan termasuk ke dalam orang-orang yang menang, yaitu menang melawan hawa nafsu. Tapi di negara kita minal aidin wal faizin ini banyak orang-orang kemudian menganggap bahwa maknanya artinya adalah mohon maaf lahir dan batin. Padahal makna sesungguhnya minal aidin wal faizin ini bukan mohon maaf lahir dan batin. Nah, kemudian dia disebut dengan Idul Fitri ini karena ini adalah hari pertama umat Islam, umat Muslim makan dan minum setelah 1 bulan dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Artinya dia kembali berbuka lagi setelah selama sebulan penuh dia melaksanakan ibadah Ramadan. Kemudian kapan hari raya Idul Fitri ini? Hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal setiap 1 Syawal di bulan Hijriah. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Mengetahui awal daripada 1 Syawal ini adalah dengan cara ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Sebagaimana ketika kita puasa, awal puasa itu ditentukan dengan ru'yatul hilal. Tapi ru'yatul hilal ini tidak sembarangan kita bisa melihat hilal ini, tidak sembarangan. Bukan sembarang orang dia bisa melihat anak bulan ini. Dia ada tempat-tempat tertentu dan ada alat khusus dia supaya dia melihat, bisa terlihat anak bulan ini. Nah, ketika nanti pada tanggal 29 Ramadan, malam daripada 30 Ramadan, maka akan dilakukan ru'yatul hilal, dilihat. Ketika nanti terlihat, ternyata ada anak bulannya terlihat, maka berarti besok sudah masuk daripada 1 Syawal, artinya kita sudah berhari raya Idul Fitri. Tapi bagaimana kalau ternyata dia tidak terlihat? Misalnya tak tampak hilalnya, hilalnya tidak terlihat. Maka kalau dia tidak terlihat, yang kita lakukan adalah ikmalu syahri Ramadan 30 yauman. Kita sempurnakan puasa Ramadan kita selama 30 hari. Kenapa? Karena dalam bulan Hijriah itu tidak ada tanggal 31. Dia tidak ada tanggal 31. Yang ada hanya batas tanggal 30. Beda dengan Masehi. Kalau Masehi dia ada tanggal 31. Tapi kalau bulan Hijriah maka dia tidak ada tanggal 31. Artinya kalau malam tanggal 30 itu dia tidak terlihat bulan, maka besok berarti kita genapkan puasa kita menjadi 30 hari. Setelah 30 hari berpuasa, besoknya secara otomatis kita sudah berada pada tanggal 1 Syawal dan sudah masuk daripada Idul Fitri. Kemudian kapan pertama kali umat Islam ini merayakan Idul Fitri? Umat Islam pertama kali merayakan Idul Fitri ini pada tahun kedua setelah Rasulullah SAW hijrah.
Artinya dulu ketika di Mekah belum ada. Tapi ketika Rasulullah hijrah, 2 tahun setelah hijrah Rasulullah SAW, barulah umat Islam melaksanakan Idul Fitri. Kenapa? Karena perintah untuk melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan itu pada tahun 2 Hijriah atau tahun 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah. Maka pertanyaannya adalah, berarti kalau Rasul kan lama juga fatrah di Mekah, apakah di Madinah juga sebelum 2 Hijriah ini, apakah umat Islam pada saat itu tidak berpuasa? Umat Islam ada puasa, karena ketika Rasul datang ke Madinah, ketika hijrah ke Madinah, Rasul melihat umat Islam pada saat itu, orang-orang terkhusus orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka kemudian Rasul bertanya kepada orang-orang Yahudi ini, "Lima tasumuna hadzal yaum?" Kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun shalih." Hari ini adalah hari yang mulia, di mana hari ini diselamatkan Musa dari Fir'aun. Maka kata Rasulullah SAW, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak atas Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka kemudian Rasul memerintahkan kepada umat Islam pada saat itu untuk berpuasa juga pada tanggal 10 Muharram. Ini sebelum Ramadan, puasa Ramadan ini, perintah puasa Ramadan ini diturunkan. Ya. Artinya sebelumnya itu umat Islam berpuasa, tapi puasanya pada tanggal 10 Muharram. Tapi kata Rasulullah SAW, "Khalaful Yahud." Berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi mereka berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram saja, atau kita biasa sebut dengan Yaumul Asyura, maka ketika 10 Muharram, Yaumul Asyura ini, kita diperintahkan, disunahkan bagi kita umat Islam untuk berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Artinya 9, 10 Muharram atau 10, 11 Muharram. Tapi kalau ada orang yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram, boleh. Tapi sebagusnya, karena ini disunahkan oleh Rasulullah, dia berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram atau 10, 11 Muharram. Kemudian apakah boleh berpuasa pada hari raya Idul Fitri? Hari raya Idul Fitri ini termasuk hari yang kita dilarang, diharamkan kita untuk berpuasa. Haram hukumnya kita berpuasa ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ya. Jadi tidak boleh kita berpuasa pada tanggal 1 Syawal, termasuk hari yang diharamkan kita untuk berpuasa. Begitupun juga pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha, dan diiringi pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah atau yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik atau hari-hari tasyrik. Maka pada hari-hari tasyrik ini haram hukumnya kita berpuasa. Kenapa? Karena ini adalah hari raya. Hadza yaumul 'id. Hari ini adalah hari raya kalian. Yaumu akli wasyurb. Hari di mana kita diperbolehkan makan dan minum. Maka dilarang kita untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari-hari yang telah ditentukan ini. Kemudian berikutnya sunnah-sunnah hari raya Idul Fitri. Yang pertama disunnahkan yaitu takbir. Ya, kita memperbanyak takbir. Maka setiap malam-malam hari raya ini kita disunnahkan untuk menghidupkan malam-malamnya. Dalam hadis dikatakan, "Man ahya lailatal 'id lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, maka hatinya tidak akan mati pada saat hati-hati orang lain menjadi mati. Maka takbir ini khusus untuk Idul Fitri. Kapan takbirnya? Ya. Takbir untuk Idul Fitri ini dimulai dari malam hari raya tersebut. Ya, tanggal 1 Syawal itu sudah mulai kita takbiran. Artinya sudah, misalnya ini 30 Ramadan, hari ini 30 Ramadan, ya, nanti habis maghrib setelah akhir puasa, maka sudah boleh kita untuk takbiran. Ya, kita biasanya menyebutnya takbiran, ya, takbiran, ya, kita biasa menyebut seperti itu. Sampai kapan? Sampai dengan khotib, ya, hendak melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, ini
Jadi waktunya tidak banyak. Artinya setelah itu, setelah sampai khotib naik ke atas mimbar, mohon maaf, karena sholat Idul Fitri ini dia berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat maka dia khutbah dulu baru kemudian sholat, ya. Sedangkan sholat Idul Fitri dia sholat dulu baru kemudian khutbah. Maka untuk takbir ini terakhir kapan? Ya, sampai sebelum khotib naik ke atas mimbar. Artinya setelah sholat Idul Fitri ini tidak lagi disunahkan kita untuk membaca takbir ini, untuk takbiran ini. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha maka dia lebih panjang. Kapan Idul Adha ini mulai kita boleh takbiran? Ternyata dalam kitab fikih dibahas bahwa takbir untuk Idul Adha ini sudah dimulai ketika subuh pada tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah. Ternyata seperti itu, Pak. Tapi di tempat kita jarang yang melakukan ini. Jarang yang melakukan takbiran pada tanggal 9 Zulhijjah atau pada hari Arafah. Sebenarnya sunnahnya sudah mulai. Tapi karena di tempat kita di Indonesia ini takbiran itu identik dengan Lebaran. Artinya kalau sudah ada yang takbiran tanggal 9 dikira nanti sudah Lebaran. Padahal secara sunnahnya sebenarnya untuk takbiran ini dia untuk hari raya Idul Adha ini dia sudah dilakukan kapan? Ya, mulai dari tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah sampai kapan? Sampai dengan 3 hari tasyrik, Ayyamut Tasyrik. Berarti dari tanggal 9, kemudian 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. Jadi untuk takbiran ini untuk Idul Adha dia lebih panjang. Jadi mulai dari tanggal 9 Zulhijjah kemudian atau hari Arafah, kemudian 10 Zulhijjah hari Idul Adha, kemudian 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari tasyrik, sampai terakhir yaitu setelah sholat asar. Setelah sholat asar ini terakhir, setelah sholat asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Setelah itu tidak ada lagi takbir. Nah, itu untuk takbir ini. Kemudian sunnah yang kedua adalah mandi. Ya, disunahkan kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri ini kita mandi terlebih dahulu. Dalam hadis dikatakan, ruwiya Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu yaumal fitri wal adha. Dikatakan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sunnah sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini kita mandi terlebih dahulu. Ya, ini salah satu daripada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya sunnah yang ketiga al-iftar atau berbuka, bahasanya berbuka. Artinya makan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena sebelumnya kan kita berpuasa, maka ini sebagai tanda bahwa hari itu kita sudah tidak puasa lagi. Maka kalau ketika Idul Fitri maka sunnahnya kita makan terlebih dahulu sebelum kita pergi sholat, walaupun hanya sedikit saja. Bahkan dalam hadis dikatakan tentang iftar qabla sholat ini bahwa Rasulullah SAW dikatakan ayubadirul muslim ilal iftar qabla mau'id sholat ada tamarat ya'kulunha witran. Dari Anas dia berkata kana Nabi SAW la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kulu tamarat wa ya'kuluhunna witra.
Sungguhnya Rasulullah SAW tidak pergi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sampai beliau makan kurma terlebih dahulu. Dan sunnahnya makan kurma itu witir atau dengan bilangan yang ganjil. Maka 3 atau 1 atau 3 atau 5. Maka Rasulullah SAW sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri ini beliau terlebih dahulu makan. Berbeda nanti dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha disunahkan kita untuk tidak makan terlebih dahulu. Kalau Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan, sedangkan di Idul Adha kita disunahkan untuk berpuasa. Artinya tidak makan terlebih dahulu. Sampai kapan? Sampai nanti setelah sholat Idul Adha. Kenapa? Karena nanti setelah sholat Idul Adha itu ada pemotongan hewan kurban. Diharapkan kita nanti makan dari daging kurban tersebut. Maka ini beda antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kemudian yang keempat, sunnah daripada hari raya Idul Fitri ini yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri ini ya, pertama hukum sholat Idul Fitri ini adalah sunnah dan dia adalah sunnah muakkadah. Maka jangan sampai kita tidak tahu. Maka dalam beribadah ini perlu kita memahami skala prioritas dalam ibadah. Banyak di antara kita tidak paham tentang skala prioritas, sehingga apa? Kalau kita tanya antara sholat Idul Fitri nanti kalau sudah tiba Idul Fitri, antara sholat Idul Fitri dengan sholat subuh, kira-kira mana yang banyak jamaahnya? Sholat Idul Fitri apa sholat subuh? Idul Fitri. Kenapa? Karena satu tempat. Karena satu tempat pertama. Yang kedua, karena 1 tahun sekali. Padahal apa? Secara hukum Idul Fitri ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Tapi hukum sholat subuh adalah wajib. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak sholat Idul Fitri atau Idul Adha, tidak berdosa. Tidak dicatat sebagai dosa. Tapi kalau ada hari itu orang yang tidak sholat subuh, maka dia menjadi dosa. Tapi begitu banyak orang yang tidak paham skala prioritas, ya, sehingga apa? Ketika tidak sholat Idul Fitri itu seperti menyesalnya begitu luar biasa. Ya Allah, kenapa saya tidak bisa sholat Idul Fitri tahun ini? Menyesalnya begitu luar biasa. Sementara meninggalkan sholat subuh, tidak ada penyesalan, biasa saja. Kenapa? Karena dia tidak paham mana skala prioritas. Sementara sholat subuh adalah hukumnya wajib, sementara sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah. Apalagi kalau di desa-desa, di tempat-tempat gitu. Kalau ada ibu-ibu, apalagi ibu-ibu itu biasanya kalau dia untuk sholat Idul Fitri kadang-kadang subuh-subuh itu sudah datang ke masjid. Tapi apa yang dilakukan? Naruh sajadah, ngambil tempat, taruh sajadah. Setelah itu pulang. Maka perlu kita dalam ibadah ini kita paham. Maka dalam fikih ada pembahasan tentang fikih prioritas, ya. Mana yang lebih kita prioritaskan. Salah satu contoh misalnya ketika kita datang ke masjid, ya, datang ke masjid seperti di sini kan ada waktu iqamah kapan. Misal kita datang sholat subuh, ternyata kita datang 2 menit lagi atau 1 menit lagi sudah iqamah. Sementara biasanya kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatan masjid, kemudian sholat qobliyah subuh. Tapi ternyata waktunya kurang 1 menit saja. Artinya kita cuma bisa 1 kali sholat. Maka mana yang kita pilih? Qobliyah atau tahiyatan masjid? Qobliyah. Kenapa? Karena secara hukum qobliyah subuh ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Maka dalam hadis dikatakan rakaatanil fajri, 2 rakaat sebelum subuh ini khairum minad dunya wa ma fiha. Dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sementara sholat tahiyatan masjid ini, kenapa kita sholat tahiyatan masjid? Karena ada hadis Rasulullah SAW, apabila faida dakhaltal masjid, apabila kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Janganlah kalian duduk terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat.
Sebab itu kalau kita datang ketika azan, biasanya kita tidak langsung duduk. Kita berdiri sampai azan selesai, kemudian setelah azan selesai kita sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena mengamalkan daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ketika kamu masuk ke dalam masjid, jangan duduk terlebih dahulu sebelum kamu melaksanakan sholat 2 rakaat. Artinya kalau waktunya sempit cuma ada 1 menit, ketika kita melaksanakan sholat qobliyah subuh, secara otomatis tahiyatul masjid kita akan dapat. Tapi kalau kita sholatnya tahiyatul masjid, maka sholat qobliyah subuh kita tidak dapat. Begitupun juga misalnya ketika kita mengqadha puasa. Kalau kita mengqadha puasa, banyak hutang puasa kita ingin mengqadhanya misalnya pada setiap Senin dan Kamis. Maka bagaimana cara kita berniat untuk puasa Senin dan Kamis itu? Maka niatkan puasanya untuk puasa qadha, karena qadha ini hukumnya adalah wajib, sementara puasa Senin dan Kamis hukumnya sunnah. Maka secara otomatis ketika kita berniat untuk puasa qadha, maka kita pun mendapatkan pahala daripada puasa Senin dan Kamis. Nah, ini untuk mengetahui daripada skala prioritas. Kemudian sholat Idul Fitri ini juga boleh dilakukan secara berjamaah atau dilakukan sendirian. Artinya kalau sebagusnya kita berjamaah di masjid atau di lapangan terbuka. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini secara berjamaah, maka boleh kita lakukan sendirian. Kemudian untuk sholat Idul Fitri dianjurkan diperlambat ya sampai matahari agak sedikit naik. Artinya sholat Idul Fitri tidak harus buru-buru ya. Misalnya nanti jam 7:30 boleh kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara untuk sholat Idul Adha maka dia disunahkan lebih awal. Kenapa? Karena nanti setelahnya itu akan ada pemotongan daripada hewan kurban. Kemudian berikutnya, pergi sholat Idul Fitri dengan berjalan kaki, maka ini lebih dianjurkan ya. Melaksanakan sholat Idul Fitri dengan jalan kaki, maka ini lebih dianjurkan dibandingkan kita naik motor atau naik mobil dan lain sebagainya. Tapi kalau jauh tidak ada apa-apa. Tapi kalau posisinya dekat bisa ditempuh dengan berjalan kaki, maka ini lebih afdal. Kenapa? Karena kita berharap setiap tempat yang kita pijak ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini tempat yang kita pijak ini mereka sepertinya diam ya, ambal, sajadah, ini diam, tidak bisa bersuara. Tapi nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kenapa orang ya ketika setiap melaksanakan sholat, dari satu sholat ke sholat yang lain dia berpindah tempat. Misalnya sholat tahiyatul masjid di sini, kemudian dia setelah sholat wajibnya nanti dia bergeser, sholat ba'diyah nanti dia bergeser. Kenapa? Karena berharap supaya banyak tempat yang menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian pergi dan pulang sholat Idul Fitri melalui jalan yang berbeda. Ini juga sunnah ya, dianjurkan ya, untuk pergi melalui jalan yang berbeda, sama ya, supaya kita lebih banyak jalan yang kita lalui untuk kebaikan ini. Kemudian berikutnya, akhir tata cara sholat Idul Fitri ya. Yang pertama, sholat Idul Fitri ini dia 2 rakaat ya, dia 2 rakaat. Kemudian disunahkan pada rakaat pertama membaca takbir 7 kali takbir setelah takbiratul ihram ya. Jadi beda dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram ya. Setelah itu ya kita membaca doa iftitah, baru kemudian kita membaca lagi takbir sebanyak 7 kali, Allahu Akbar. Nah, ini pada rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua disunahkan membaca takbir 5 kali ya, di rakaat kedua disunahkan membaca takbir 5 kali. Pertanyaannya adalah bagaimana nanti kalau ada imam yang lupa ya, tiba-tiba Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung dia membaca surah Al-Fatihah tanpa takbir 7 kali. Dan ini sering kali terjadi, banyak kejadian karena sholat Idul Fitri, Idul Adha ini 1 kali setahun. Bagaimana hukumnya? Maka sholatnya tetap sah, karena hukum daripada
takbir ziyadah ini adalah sunnah. Artinya dia kalau kita tinggalkan tidak membatalkan daripada sholat kita dan tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Jangan sampai nanti karena ketidaktahuan imam misalnya dia langsung al-fatihah, yang makmum di belakang ribut Allah subhanallah subhanallah subhanallah, akhirnya tidak ikut imam. Ini jangan sampai seperti itu, karena maka itulah butuh daripada kita belajar. Butuh kita belajar fikih, ini sangat perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama contoh misalnya ketika kita sholat misalnya tahiyat, ketika tasyahud, ya, ketika tasyahud imam lupa daripada tasyahud awal. Maka ketika imam lupa ketika tasyahud awal, kemudian imam sudah posisinya berdiri sempurna, maka imam tidak harus kembali melaksanakan daripada tasyahud awal ini, karena hukum tasyahud awal ini adalah sunnah, ya. Jangan sampai nanti imamnya tetap berdiri. Kalau dia sudah berdiri sempurna, artinya dia sudah tegak berdiri sempurna, tidak perlu dia balik lagi untuk melaksanakan tasyahud awal. Nah, kadang-kadang banyak imamnya tidak duduk, makmumnya yang ribut. Subhanallah, subhanallah, imam tidak duduk-duduk, ya, subhanallah, subhanallah. Akhirnya apa? Ada satu jamaah paksanya dia duduk. Nah, ini bahaya. Jangan sampai seperti itu. Artinya sebab itu antara imam dengan makmum dia butuh sangat harus ya sepaham, ya, mereka mengetahui bagaimana tata cara sholat, ya. Kecuali kalau imam dia posisinya belum berdiri sempurna, belum posisi tegak, baru naik kemudian sudah diingatkan subhanallah, maka imam duduk kembali untuk melakukan daripada tahiyat awal ini, ya. Ini kemudian di antara setiap takbir disunahkan bagi kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini terakhir ketika khutbah, ya, disunahkan pada khutbah pertama khatib mengucapkan takbir sebanyak 9 kali dan pada khutbah kedua sebanyak 5 kali. Ini untuk khatib. Maka biasanya ketika khatib untuk membacakan khutbah diawali dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk khutbah pertama 9 kali, kemudian khutbah kedua itu sebanyak 5 kali. Ini sunnahnya. Ma'asyiral hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya beberapa pembahasan tentang Idul Fitri, atau juga tadi kita bahas sedikit tentang Idul Adha, yang mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya silakan kalau ada yang ingin bertanya atau didiskusikan, kami persilakan. Ya, silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kalau itu kan sholat Idul Fitri sama khutbah itu satu rangkaian. Terus kalau kita misal habis sholat Id kita batal wudhu, itu apa harus wudhu? Yang kedua itu karena satu rangkaian, kebanyakan dari kita setelah sholat Idul Fitri itu pada bubar, itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu disunahkan ada khutbah, 2 khutbah, tapi dia tidak menjadi kemudian wajib hukum khutbah ini. Kenapa? Karena ketika kita sholat sendirian, karena kan tadi sudah kami sampaikan bahwa sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha ini boleh dilakukan secara berjamaah, boleh juga dilakukan sendirian. Artinya ketika kita sendirian, kita tidak perlu ada khutbah. Maka ketika kita batal wudhu, wudhu kita, maka ketika kita batal maka kita wudhu kembali. Tapi kalaupun kita misalnya tidak sempat hanya mendengar separuh khutbah dan lain sebagainya, maka sholat kita tetap sah, ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, ada lagi? Ini dari saya, Ustaz. Ya. Tadi kan sunnah-sunnah Idul Fitri salah satunya takbiran tadi. Itu kan fadilahnya adalah
kita akan dihidupkan hati kita, di mana orang lain hatinya bagaimana? Mati. Tidak hidup gitu ya. Nah itu takbirannya apakah hanya beberapa jam saja atau setahu saya dulu kan ada yang bilang semalam suntuk takbiran gitu. Terus terang kalau kita di sini kan di Jumset Majemuk Ustaz, banyak tetangga-tetangga kita ada yang apalagi masjid kita di bawah barak di atas, takutnya mengganggu atau bagaimana teknisnya baiknya sebelumnya itu tadi si takbirannya seperti apa? Terima kasih. Baik. Jadi takbiran ketika malam Idul Fitri atau Idul Adha kalau kita berjamaah di sini maka disesuaikan saja Pak. Kenapa? Karena tidak harus takbiran itu secara berjamaah. Ya, secara berjamaah. Memang bagus di satu tempat karena nanti dalam kitab fikih dikatakan disunahkan memulai takbir itu ketika orang sudah banyak, sudah berkumpul baru kemudian kita membaca takbir pada malam hari raya Idul Fitri. Tapi takbir ini pun nanti disunahkan ya. Karena kan misalnya kalau kita takbiran tidak mungkin kita sampai jam 2 kita masih takbiran ya. Artinya biasanya kita takbiran hanya setelah melaksanakan sholat isya, kemudian mungkin 1 jam atau 2 jam setelah itu kita pulang. Boleh, tidak apa-apa. Ya kemudian ketika pulang boleh kita kemudian membaca takbir dengan diri kita sendiri atau masing-masing. Artinya misal ketika pulang dari masjid kita tetap baca takbir Allah sepanjang jalan. Ketika masak misalnya, ketika bersihin rumah kita baca takbir Allahu Akbar, Allah, itu boleh. Karena takbir ini tidak hanya sebatas setelah kita melaksanakan sholat, tapi sepanjang waktu sampai waktu yang tadi sudah kita sudah ditentukan tadi batas akhir daripada takbir tadi. Maka ini pun termasuk daripada menghidupkan malam hari raya. Jadi tidak harus satu malam suntuk itu kita di masjid kita takbiran sama-sama, nanti juga mengganggu orang yang tidur dan lain sebagainya. Ya tapi setelah di masjid maka itu boleh kita lanjutkan, kita takbiran masing-masing di rumah masing-masing. Wallahu a'lam. Silakan. Setelah menanyakan misalnya kita tertinggal sholat Idul Fitri itu, misalnya sudah rakaat kedua kan takbirnya pertama 7 kali, terus yang kedua 5 kali. Nah kita pas ketinggalan itu apa tetap kita 5 kali gitu takbirnya? Ini kan kita mengikut imam ya, karena kita mengikut imam. Jangan sampai nanti imam sudah sujud kita masih takbir. Kalau kita ingin mengejar, artinya kalau kita tertinggal takbir maka tidak apa-apa. Kalau tidak bisa, kalau tertinggalnya misalnya banyak. Ya, tapi kalau misalnya tertinggal misalnya 1 kali takbir yang itu masih memungkinkan kita untuk melakukan takbir tersebut, maka boleh kita tambah lagi takbir. Tapi kalau misalnya tertinggalnya 6 takbir dan lama, apalagi kita harus dibaca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, nanti imam sudah salam kita masih takbir, artinya kita tertinggal daripada gerakan rukun-rukun yang dilakukan oleh imam, maka tidak perlu. Jadi biarkan kita ikut imam saja. Kalau imamnya sudah takbir kemudian kita belum menyelesaikan maka kita ikut imam. Tidak harus kita ganti lagi dengan takbir yang kita tambah takbir kita tadi. Kurang lebih seperti itu. Allah. Kalau tertinggal 1 rakaat, ya. Kalau tertinggal 1 rakaat namanya kita masbuk. Artinya kalau masbuk artinya kita harus menambah daripada 1 rakaat, karena jumlah rakaat sholat Idul Fitri itu kan 2 rakaat. Artinya kalau kita mengikut imam salam kita salam berarti kita kurang 1 rakaat. Kenapa? Karena itu wajib. Karena itu tidak bisa di. Sementara yang tadi adalah takbir tadi hukumnya adalah sunnah, sehingga ketika kita meninggalkan itu tidak membatalkan daripada sholat kita. Tapi kalau kita kemudian masbuk tertinggal 1 rakaat imam salam kemudian kita ikut salam maka tidak sah sholat kita, karena kita sholatnya cuma 1 rakaat. Sementara sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu dia 2 rakaat. Artinya kita berdiri kembali kemudian kita tambah lagi 1 rakaat yang tertinggal. Seperti itu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, waktunya sholat Idul Fitri itu apakah harus habis sholat matahari terbit atau jam 11 bisa kan? Bagaimana? Ya. Kalau kita ketiduran begitu. Ya. Jadi waktu sholat Idul Fitri itu min tulu'il fajri, jadi dari terbitnya matahari. Ya.
Sampai kapan sebenarnya tidak ada batasan waktu khusus untuk sholat Idul Fitri ini. Yang penting dia belum masuk daripada waktu zuhur saja. Ya, artinya dia masih boleh kalau dengan keadaan seperti itu. Artinya misalnya kita tertidur dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau dalam keadaan normal jangan ya kita melaksanakan seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan misalnya kita tertidur, ketiduran dan lain sebagainya, akhirnya kita baru bangun, kemudian kita ingin melaksanakan sholat, ya tidak apa-apa. Artinya kita sholat sendirian, ya kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Masih ada? Ya, silakan Pak. Mau bertanya mungkin lebih tentang Idul Fitrinya daripada sholat Idul Fitrinya. Di kita kan ada tradisi kalau Idul Fitri itu mudik ya, karena beranggapan bahwa akan lebih afdal jika di kampung halaman, terutama untuk silaturahmi dengan orang tua. Apakah dalam ajaran Islam itu ada yang membedakan jika kita Idul Fitri di sekaligus di silaturahmi orang tua, ataupun kita menunda mungkin setelah beberapa hari dari Idul Fitri baru kita bersilaturahmi. Baik, terima kasih. Sebenarnya tidak ada beda ya. Bersilaturahim itu kan kapan saja, ya. Bersilaturahim itu kapan saja. Hanya saja Idul Fitri ini kan hari raya, ya, hari raya yang kemudian kita rayakan bersama. Maka salah satu tradisi di tempat kita adalah kita mudik, dan mudik ini sebenarnya dia adalah tradisi kita saja, ya. Karena artinya tidak harus kita kemudian meminta maaf itu hanya ketika hari raya saja. Apalagi kalau misalnya saya mau meminta maaf nanti saja, kalau sudah selesai Ramadan saya mau minta maaf. Artinya kalau kita merasa punya dosa, punya salah dan lain sebagainya, segera minta maaf. Tidak harus menunggu daripada setelah melaksanakan puasa. Hanya saja ya ketika puasa Ramadan ini kan kita berharap Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu jangan sampai mungkin ada sangkutan dengan sesama manusia dan lain sebagainya. Misalnya ada orang yang tersinggung dengan kita dan lain sebagainya, sehingga ini akan merusak daripada nilai pahala daripada Ramadan kita. Sebab itu kita minta maaf ketika hari raya atau halal bihalal, ya, atau saling halal bihalal itu kan bahasa Arab, artinya saling halal menghalalkan, artinya saling ikhlas mengikhlaskan, saling maaf memaafkan. Tapi secara ini tidak ada beda ketika kita minta maaf ketika hari raya Idul Fitri ataupun di luar hari raya Idul Fitri, karena memaafkan dan meminta maaf itu disunahkan di dalam Islam itu kapan saja. Ya, tidak harus ketika momen-momen hari raya Idul Fitri. Sama halnya karena di negara kita kan memang seringkali pakai momen-momen seperti itu. Contoh misalnya hari ibu. Hari ibu kan tidak harus ketika hari ibu itu saja kita mengucapkan selamat hari ibu. Dalam Islam sepanjang hari kita harus senantiasa berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Tapi kadang-kadang tidak dipakai dengan hari-hari tertentu. Artinya tidak ada beda antara kita meminta maaf ketika hari raya ataupun kita meminta maaf sebelum hari raya. Wallahu a'lam. Untuk tempatnya yang lebih afdol di masjid atau di lapangan? Ya. Ada yang mengatakan dia di lapangan, Pak. Dia lebih afdol. Tapi tergantung juga sebenarnya. Kalau masjidnya masih mencukupi, maka kita sholat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu di masjid. Tapi kalau sudah tidak mencukupi, misalnya di masjid ini terasa kurang tapi ada lapangan yang lebih besar, karena dua-duanya boleh. Karena disebut dalam fikih fil masjid au fis sahah. Artinya di masjid ataupun di lapangan besar, maka dua-duanya diperbolehkan. Ya. Tapi kalaupun ada masjidnya mampu menampung untuk kita melaksanakan sholat, maka terutama kita isi masjid terlebih dahulu, ya, baru kemudian di lapangan. Tapi kalau misalnya masjidnya kecil, kemudian dia kurang bisa menampung jamaah yang banyak, maka tidak apa kemudian kita melaksanakan sholat di lapangan. Tapi dua-duanya boleh, walaupun misalnya ada masjid kita ingin sholat di lapangan itu juga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Terkait motivasi, ya. Tadi kan sholat itu kan bisa dilakukan sendiri-sendiri maupun berjamaah, ya.
kita kan di sini banyak ya rata-rata orang kerja semua. Nanti kan beranggapan jadi kan bisa sendirian, sudah saya sholat di kamar aja, ngantuk daripada saya kena 8 repot lagi. Toh juga paling saya juga gak ikut jalan-jalan nanti ke kamar lagi tidur karena masuk malam. Nah, kira-kira apa yang mengharuskan lebih baik berjamaah daripada sendirian? Terima kasih. Baik, ya tentunya ketika kita sholat berjamaah maka nilai pahala kita akan lebih besar. Sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bisabi wa isrina darajah. Oh, sholat berjamaah itu lebih besar nilai pahalanya dibandingkan kita sholat sendirian, itu 27 derajat. Maka artinya kalau kita mampu berjamaah jangan kita melaksanakan sholat sendirian. Tapi kalau memang kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, jangan sampai kita tidak sholat. Nah, itu yang kami maksud seperti itu. Artinya kalau kita selagi kita mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah, lakukan sholat berjamaah. Tapi kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, jangan sampai ini menjadi alasan kemudian kita tidak melaksanakan sholat. Artinya sholat sendirian dia tetap diperbolehkan, tapi tentunya kadar nilai daripada pahalanya akan lebih kecil dibandingkan ketika kita sholat berjamaah. Maka itu ada pilihan masing-masing, pilihan kita. Karena ibadah itu adalah ibadah individu. Ya, kalau kita ingin dapat pahala yang besar, tentunya kita akan mengejar daripada kita berjamaah. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa kalau yang kami khawatirkan kalau orang menganggap bahwa sholat Idul Fitri itu harus berjamaah, sehingga ketika dia tidak bisa sholat Idul Fitri berjamaah, dia tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Padahal itu bisa dia lakukan dengan tidak berjamaah atau dengan sholat sendirian. Wallahu a'lam. Ustaz, terkait dengan sholat sendiri untuk Idul Fitri maupun Idul Adha, bagaimana khutbahnya? Karena khutbah itu termasuk dari rukun rangkaian dari ibadah sholat itu sendiri. Maksudnya kalau sendiri kan tidak ada khutbah. Khutbahnya. Ya, seperti yang sudah kami jelaskan tadi bahwa sholat dengan khutbah itu dua hal yang berbeda. Artinya khutbah itu dia tidak maka ini yang kebanyakan kita menganggap bahwa dua khutbah itu adalah gabungan daripada sholat, sehingga kalau kita tidak bisa mendengar khutbah sholat kita tidak sah atau sholat kita batal dan sebagainya. Ini keliru. Artinya kalaupun kita tidak khutbah, hanya melaksanakan sholat saja, maka sholatnya itu tetap sah. Jadi tidak ada kaitan dengan khutbah. Tapi memang kalau dalam ketika kita berjamaah maka disunahkan kita untuk ada khutbah, dua khutbah tadi. Jadi hukumnya bukan termasuk daripada rukun sholat Idul Fitri, ya, bukan termasuk daripada rukun sholat Idul Fitri yang harus wajib ada dua khutbah. Ya, artinya kalau kita sholat sendirian tidak perlu ada khutbah, tidak apa-apa, sah sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi lah. Ya. Terkait dengan khutbah itu saya pernah ikut sholat itu tuh ada beberapa khatib itu tidak melakukan dua kali khutbah. Tetapi dari khutbah pertama dia langsung lanjut sampai doa terakhir. Jadi tidak ada duduk di antara dua khutbah. Gimana? Maksudnya dia tidak ada khutbah kedua, dia tidak ada. Iya, langsung sampai doa. Disambung. Oh, jadi satu khutbah satu kali. Jadi langsung doa. Jadi tidak duduk dulu, ya. Tidak dua kali khutbah, satu kali khutbah. Memang ada beberapa tempat. Oh gitu ya. Yang Idul Fitri Idul Adha. Oh. Maksudnya. Ya, setahu kami kalau untuk khutbah itu disunahkan kita duduk sebentar baru kemudian kita melaksanakan khutbah kedua, ya. Karena ya itu termasuk daripada rukun daripada khutbah tadi. Artinya kalau dia tidak melaksanakan itu, wallahu a'lam, kami belum pernah menemukan soalnya yang seperti itu. Biasanya nih, mohon maaf Ustaz, ada kayak di beberapa tempat ya, kayak di Bandung juga ada beberapa tempat yang khutbahnya sekali gitu. Jadi tidak ada dua kali khutbah, langsung sekali langsung tutup dengan doa. Oh, gitu. Wallahu a'lam, nanti kami cari tahu dulu Pak untuk jawabannya.
Terakhir satu lagi mungkin Ustaz, ada satu tempat yang khutbahnya itu mendengarkan Ustaz. Gimana? Misalnya kita nih khutbah jamaah sholat id di lapangan, tapi khutbahnya itu pakai slide yang khutbahnya itu di Jakarta misalnya. Itu pernah tuh dibayang punya Ustaz. Online gitu. Itu ada seperti sholatnya juga begitu. Enggak, sholatnya di lapangan, tapi ya yang khotibnya itu di luar lapangan gitu. Pakai layar gitu. Tapi maksud saya khotib dan imamnya ada di situ. Tidak ada. Jadi khotibnya misalnya sholatnya di Papua, khotibnya tuh Jakarta pakai Zoom gitu. Kalau gitu kita bisa sholat Idul Fitri di Mekah berarti kalau gitu. Artinya kalau ketika Idul Fitri kita berimam saja dengan orang Mekah dan lain. Artinya imam, maka nanti dalam fikih kan akan dibahas bagaimana syarat sah daripada sholat berjamaah itu. Artinya imamnya harus terlihat, yang pertama terlihat, yang kedua harus terdengar daripada suaranya. Nah ini syarat. Maka nanti dalam fikih juga akan dibahas bagaimana misalnya nanti tempat imam dengan makmum itu terpisah tembok dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu kan konteksnya zaman dulu belum ada mikrofon, belum ada misalnya seperti slide seperti ini dan lain sebagainya. Maka zaman dulu dia tidak bisa. Tapi zaman sekarang kan sudah ada mikrofon yang kemudian walaupun kita jauh kita masih tetap tahu gerakan imam. Ini yang sebenarnya yang paling penting, kita mengetahui gerakan imam. Karena Allahu Akbar dalam sholat itu kan banyak. Allahu Akbar. Kalau kita tidak bisa lihat imam, tidak dengar imam, bagaimana? Apa gerakan kita? Kan gitu, seperti itu. Maka kalau ada yang semacam ini itu tidak bisa seperti itu. Karena imam dia harus ada di tempat. Ya kalau seperti itu kita sholat maghrib kita berimaman saja dengan apa di TV misalnya dan sebagainya, tidak bisa. Ya, dia harus imam khotib dia ada di tempat tersebut. Tidak bisa dia sholat virtual ini, tidak bisa ya. Saya dulu pernah Ustaz pas lagi rame-ramenya COVID, kalau tidak salah di luar negeri lah ya, mungkin di Amerika apa di mana gitu. Itu ada yang disebut dengan sholat id virtual itu, karena waktu itu kan lagi COVID, kemudian katanya ya udah mengatakan boleh gitu. Jadi dalam keadaan tertentu dia dalam keadaan tepat dia sholat. Jadi imamnya tuh di virtual mulai dari sholatnya sampai khotibnya gitu. Tapi maksud saya yang sholat itu di satu tempat atau sholatnya di satu tempat tapi imam sama khotibnya tuh di layar gitu. Nah, makanya yang ini yang tidak masuk dengan logika kita kan ini. Kalau sholatnya di satu tempat, kenapa imamnya harus virtual? Atau kita bisa memilih imam di tempat itu untuk kita jadikan imam dan khotib. Ada dua tempat. Jadi ini jamaah di sini gitu. Jadi beberapa jamaah, jadi artinya mungkin gitu. Ini kelompok biar khutbahnya satu kali. Jadi misalnya di kelompok 7 misalnya. Tapi 1 2 3-nya ya di layar begitu. Katanya sih boleh. Waktu itu saya lihat di YouTube. Oh alam ya. Tapi setahu kami ketika memungkinkan kita melaksanakan sholat berjamaah, artinya kan dia ini sholat jamaah, ini sholat ada banyak orang nih, banyak orang. Kenapa imamnya harus virtual? Ya harus di tempat yang lain. Kenapa tidak dipilih imam di situ, kemudian kita jadikan imam dan khotib di situ? Ya, walaupun nanti misalnya virtual, tidak apa-apa di tetap virtual supaya orang bisa melihat, tapi posisi imamnya tetap di tempat itu, tidak dijauh dan di tempat lain. Misalnya imamnya di rumah misalnya, dia yang masyarakatnya berkumpul di masjid, misalnya imamnya di rumah untuk apa? Toh banyak orang juga ngumpul. Kalau masalah COVID, kenapa dia kumpul di masjid? Kan seperti itu. Artinya tidak masuk dengan logika juga kalau seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab, tapi ini ijtihad ya, mungkin ada orang yang berijtihad bahwa karena dalam keadaan darurat, dalam keadaan corona. Tapi setahu kami ya ketika kita sudah ada jamaah yang sholat berjamaah, tidak perlu kita imamnya kita cari imam yang virtual. Artinya kita harus merujuk salah satu daripada jamaah itu untuk menjadi imam atau khatibnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada titipan pertanyaan. Ya. Terkait dengan Idul Fitri beda waktu itu bagaimana? Sementara yang sering kan ya berjalan antara awal dan kira-kira gimana? Baik.
Perbedaan itu seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa salah satu daripada cara kita menentukan awal Ramadan itu adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Ada lagi satu cara lagi yang dipakai di Indonesia juga adalah dengan cara hisab, ya, hisab. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena negara lain dia punya ru'yahnya sendiri. Negara kita dia punya ru'yahnya sendiri. Maka di negara lain mungkin dia sudah terlihat hilalnya, sudah tampak hilalnya, tapi di negara kita belum tampak hilalnya. Maka yang mana kita ikuti? Yang kita ikuti adalah apa di tempat kita, ya, di tempat kita tinggal. Ya, jangan kemudian kan di Saudi itu sudah lebaran, kiblat kita harus ikut Saudi dan lain sebagainya. Kalau kita di tempat kita belum berlebaran, belum terlihat hilal, maka kita ikut daripada mapala di tempat kita. Tapi bagi kita orang awam, ya, bagi kita orang awam tidak usah pusing-pusing lah, ya, tidak usah pusing-pusing. Cukup kita dengarkan, ya, pengumuman ketika sidang isbat, kata pemerintah besok lebaran, sudah ikut lebaran. Nanti kalau misalnya ternyata pemerintah salah, sudah tanggung saja pemerintah salahnya. Kenapa? Karena proses ru'yah itu kan bukan sembarangan. Orang yang melihat hilal itu bukan dari satu tempat saja, dari tempat ini kemudian dikumpulkan. Dia bersaksi bahwa dia telah melihat hilal dan dia disumpah. Artinya kalau ada orang yang berbohong, maka dia itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang awam begitu saja. Menurut kami yang paling aman adalah kita mengikut daripada pemerintah. Ya, kalau sudah dilakukan sidang isbat kemudian ditentukan bahwa besok sudah berlebaran, maka ikut. Tidak usah kita pusing nanti salah bagaimana. Ya, salah bukan salah kita. Kita kan mengikut. Seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, kita akan tutup dengan doa bersama. Gimana? Masih ada? Yang terakhir. Ini ada dua mazhab. Yang satu melaksanakan di tempat yang satu tempat yang satu. Terus untuk kita, karena kita netral, kira-kira bagaimana? Waktunya bersamaan apa beda? Bersamaan. Sholat Idul Fitri. Ya, sholat Idul Fitri. Beda mazhab. Ya, kita sendiri mazhabnya mazhab apa? Ya, artinya kalau ada yang semacam itu pilihan kita. Artinya kita bebas saja memilih, karena sholat ini kan tidak ada ini. Artinya kita mau ikut di sini sholat silakan, di situ juga boleh. Ya, yang penting kita sholat, jangan sampai kita gara-gara itu kita bingung, akhirnya kita tidak sholat. Nah, ini yang berbahaya. Artinya boleh silakan, ya, karena dalam hal ini selagi tata cara melaksanakan sholat yang tidak ada yang berbeda dengan kita, dengan pemahaman kita tidak ada yang berbeda, kecuali dia sholat Idul Fitri misalnya 4 rakaat. Nah, ini jangan diikuti. Tapi kalau dia masih 2 rakaat, dia masih pakai takbir 7, takbir 5 dan lain sebagainya, tidak ada perbedaan, hanya sekedar perbedaan mazhab, hanya sekedar perbedaan aliran dan lain sebagainya, maka itu tidak usah kita ambil pusing, karena perbedaan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Ya, nanti kalau kita misalnya kita umroh atau kita haji, kita akan menemukan betapa perbedaan itu banyak. Ya, di situ akan kita temukan, karena disitulah nanti di seluruh mazhab, seluruh aliran ada. Maka jangan heran nanti kalau misalnya ketika kita sholat di Masjidil Haram, tiba-tiba ada aquanya gelinding, ya, dia ada air minum, aquanya itu jatuh, dia sedang sholat, diambilnya dulu, diambil, ditaruh, dia sholat lagi. Padahal dalam mazhab kita Imam Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut itu batal. Tapi kan dalam mazhab yang lain tidak seperti itu. Artinya ada perbedaan. Ya. Ada kalau lagi sholat misalnya, apalagi kalau di negara-negara Arab, negara Mesir itu, mereka kalau musim dingin seperti ini, yang disediakan mereka tisu. Kalau lagi sholat itu, kalau lagi pilek, sholat lagi. Mungkin di tempat kita akan menjadi sesuatu hal yang aneh, tapi bagi mereka itu hal yang biasa. Nah, ada ibu lagi sholat gendong anaknya, ini adalah sesuatu hal yang biasa. Maka perbedaan itu adalah sesuatu hal yang biasa,
ya, yang penting kita tidak menyalahkan satu sama lain. Ketika mereka melaksanakan ini dalilnya, ketika mereka ini dalilnya, semua akan hidup berdampingan. Maka itu menjadi hal yang biasa. Yang terpenting kita tidak menyalahkan satu sama lain, karena sudah menjadi lumrah bahwa kita dalam mazhab yang mutawatir ada 4 mazhab, dan itu pun berbeda-beda, ya, berbeda-beda dalam tata cara sholatnya. Ya, ada yang ketika bersedekap saja ada yang berbeda, ada yang seperti ini, ada yang di atas pusat, ada yang tidak bersedekap sama sekali. Itu adalah hal yang berbeda, ya. Selagi perbedaan itu bukan pada hal-hal yang prinsip, hal-hal yang mendasar, maka jangan usah kita pikirkan. Kalau ada yang kunut dengan yang tidak kunut, tidak usah, karena kunut itu adalah sunnah. Tidak pakai kunut pun sholat kita tetap sah, kecuali kalau ada yang sholat subuhnya 1 rakaat, nah itu baru kita serah habis-habisan. Tapi kalau selagi perbedaan itu hanya perbedaan furu'iyah, maka itu tidak usah kita jadikan hal yang besar, karena menjaga persatuan itu lebih penting. Wallahu a'lam. Baik, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa tashqa ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. لا نستعين. السلام عليكم. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 والله والله الله والله 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 रहमतें चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allah.